Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu naskah Arab 1, Ibu Samiyah SPDI MAG. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurrahma Fadilah dengan NIM 121202019 dari kelas 2E jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah naskah Arab 1. Untuk materi pembahasannya, saya akan membahas babul fa'il. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'il, bab pembahasan mengenai fa'il atau subjek. Al-fa'ilu ialah fa'il, wal ismu adalah isim, al-marfu'u yang dirofakan, al-mazkuru yang disebutkan, qablahu sebelum fi'luhu, fi'ilnya fa'il. Qamun Zaidun, berdirinya Zaid, wa yaqumu Amrun, dan sedang berdiri Amrun, wa huwa dan itu alal kismaini, terbagi menjadi dua bagian. Zahirun, nyata atau tampak, wa huwa madalla, wa huwa zahir, madalla apa yang menunjukkan ala musammahu, dan apa yang ditunjukkan bila qaidin, tanpa ada ikatan atau kaitan. Kazaidun, seperti Zaid, wa rajulin, dan rajul atau rijal. Wa madmurin, dan tersembunyi, wa huwa, dan itu madmur, madalla, apa yang menunjukkan ala mutakallimin, dan apa yang orang bicarakan, au mukhatabin, dan orang yang diajak bicara, au ghaibin, dan orang yang tidak ada. Kana, seperti saya, wa anta, dan kamu, wa huwa, dan dia. Fazahiru, dan contoh yang dari tampak dari isim zahir ini, nahu ialah lafaz yang wa zaid merupakan litaja anin nasib dari jaza fa'il marfu', fi'il marfu' nia annahu, dan zaid yaqumu rafuna id fa zaid marfu'un dhamma mudzakkar, dan dia atau fi'il mudhari, dan wa qama laki, dan fa'ilnya wa laki itu sedang adalah fa'ilnya tadi watakuma hindun, watakuma, maka fatakuma fi'il mudhari wa hindun, dan hindun fa'iluhu adalah fa'ilnya. Waqamat hindani, faqama, maka faqama fi'ilul madi adalah fi'il madi, wal hindani, dan dua hindun fa'iluhu adalah fa'ilnya. Watakuma hindani, fatakuma, maka fatakuma fi'il mudhari wal hindani, dan hindani atau dua hindun fa'iluhu adalah fa'ilnya. Waqamat hindat, faqama, maka faqama fi'il madi wal hindat, dan wal hindat fa'iluhu, dan hindat sini adalah fa'ilnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai babul fa'il. Fa'il, dalam bab fa'il ini menjelaskan mengenai subjek atau pelaku. Untuk pengertiannya sendiri, fa'il adalah subjek atau pelaku dari sebuah pekerjaan. Apabila tanpa subjek, maka pekerjaan tidak akan terlaksana gitu. Nah, menurut istilah isim yang harus dirofakkan dan kata kerjanya itu harus diceritakan. Setelah ada fiil pasti ada fa'il. Setelah ada predikat pasti ada subjek. Nah, untuk yang pertama,
itu subjek kan dia tuh kayak pilih tadi kamu mah gore huwa pilkan kalau terjadi gitu. Nah, pada bab fa'il ini ada dua, yaitu yang pertama ada zahir. Mohon maaf sebentar. Yang pertama ada zahir, yang kedua itu ada mudmar. Ada zahir dan ada mudmar. Zahir itu artinya nyata atau tampak, sedangkan mudmar itu lebih ke tersembunyi gitu. Di sini sebentar saya tandai terlebih dahulu. Zahir. Zahir dan mudmar. Nah, zahir ini menjelaskan wahwa, dan itu zahir adalah apa yang menunjukkan ala musamma, apa yang ditunjukkan bila qaidin, tanpa adanya ikatan. Jadi tuh zahir ini kayak antara Amrun dan Zaid itu langsung gitu, tidak ada kata orang ganti, tidak ada kata ganti untuk orang gitu. Jadi langsung aja nyata gitu, Zaid ya Zaid gitu. Kemudian kalau untuk madmur itu, nah madmur ini tersembunyi dalam kata arti dia tuh memakai kata ganti orang. Seperti penjelasannya yaitu wahwa, dan itu adalah madmur, adalah apa yang menunjukkan ala mutakallumin di sini adalah atas apa yang orang bicarakan, au mukhatabin, dan orang yang diajak bicara, dan au ghaibin. Au ghaibin ini ada tiga contohnya dari mudmar. Pertama mutakalimin, kedua itu mukhatabin, yang ketiga itu au ghaibin. Jadi ada tiga di sini. Yang di dalam kitab ini untuk mudmarnya itu ada tiga kata gantinya, yaitu yang pertama orang yang berbicara gitu, yang kedua au mukhatabin, orang yang diajak berbicara, yang ketiga itu au ghaibin atau orang yang tidak ada gitu. Nah, untuk kata gantinya sendiri di sini ada ka'anna seperti saya, wa anta dan kamu, wa huwa dan dia gitu. Nah, untuk zahirnya sendiri ada contohnya nih. Qaulika seperti contoh nih ya. Seperti ucapan isim nih contohnya. Qama Zaidun. Si Zaid sedang berdiri gitu. Jadi bentuknya nyata, jadi tidak ada katanya gitu. Dia tuh langsung melihat sendiri bahwa si Zaid ini berdiri gitu. Faqama fi'lul madi, maka lafaz faqama fi'lul madi. Nah, dalam pemakaian kata koma di sini menggunakan fi'lul madi. Fi'lul madi sebagai ganti mabniun itu kayak tetap gitu, tetap dia, mabni itu tetap ala fathi atas fathah yang nyata di akhirnya. Fathah. Apa namanya? Harokat fathah. Jadi qoma Zaidun. Jadi itu dia tuh bentuknya nyata gitu, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian wa Zaidun fa'il, dan Zaidun itu sebagai fa'ilnya atau subjek maupun pelaku. Marfu'un yang diropakan bidhammah dengan dhammah. Nah, jadi di sini kata qamma itu harokatnya sudah jelas ya. Di sini ada fathah. Qama. Di kata ma-nya itu ada huruf fathah, dan Zaidunnya di kata dunnya itu menggunakan dhammah. Maka huruf asli dari rofa itu dhammah. Kemudian contoh kedua yaitu sebentar. Nah, yang kemudian kalimat selanjutnya yaitu wa yaquma Zaidun, dan Zaid sedang berdiri.
fayakuma, maka lafaz fayakuma. Di sini kata yakumanya itu menggunakan fi'lul mudhari'. Kalau yang tadi koma menggunakan fi'il madi, maka sekarang wayakuma menggunakan fi'lul mudhari'. Nah, untuk rofanya sendiri, fayakuma fi'lul mudhari' marfu'un dirofakan ditajarudi yang kosong. Jadi rofanya kosong, anin nasibi wa jazmi. Kosong dari faktor nasab dan juga jazm. Maka di sini Zaidun adalah fa'ilnya dan rofanya itu adalah dhammah. Jadi masih kalimatnya tuh masih utuh di sini. Zaidun masih pakai masih kalimatnya masih tampak nyata gitu. Dan untuk untuk fi'ilnya juga masih nyata. Zaidun fa'ilnya dan marfunya juga tetap masih pakai dhammah gitu. Huruf asli dari marfu itu adalah dhammah. Kemudian contoh selanjutnya waqama zaidani, waqama zaidani. Sebentar. Waqama zaidani. Dan dua zaid sedang berdiri. Jadi di sini pelaku atau subjeknya bertambah jadi satu orang. Yang tadinya satu orang, yang tadi kan Zaidun. Zaidun itu di sini dia tuh zaidnya ada satu. Sekarang zaidani. Berarti subjeknya ada dua di sini. Di kalimat berikutnya. Zaidani itu ada dua zaid ya. Jadi waqama zaidani dan berdiri dua zaid. Nah, untuk komanya sekarang untuk koma pakainya fi'il madhi atau lampau. Faqama fi'lul madhi, maka faqama fi'ilnya fi'il madhi, wa zaidani, maka dua zaid ini adalah fi'ilnya. Marfu'un yang dirofakan bil alifi. Nah, zaidani di sini tuh ada tambahan huruf. Tambahan hurufnya itu ya alif. Niabatan sebagai ganti anid dhammah. Sebagai ganti dari harokat dhammah. Jadi yang awalnya tadi itu zaidun menjadi zaidani. Kenapa zaidun berubah menjadi zaidani? Karena di sini tuh berganti menjadi musanna. Kalau yang tadi tuh benar-benar zahirah atau tampak atau asli, sekarang ada tambahan menjadi bil alifi. Alif itu sebagai ganti dari rofa bil dhammah. Kemudian kalimat berikutnya sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Kalimat selanjutnya yaitu wayakuma az-zaidani, dan sedang berdiri dua zaid. Nah, sekarang fi'lul mudhari, yang tadi itu fi'lul madhi. Contoh yang kedua adalah fi'lul mudhari. Fayakuma, maka lafaz fayakuma, fi'lul mudhari, fi'il mudhari, wa zaidani, dan dua zaid adalah fi'ilnya. Maka rofanya itu adalah dengan alif. Seperti penjelasan yang tadi. Cuman bedanya antara wayakuma dan waqama cuman beda di fiil doang. Yang satunya fiil madi, yang satunya lagi adalah fiil mudhari. Kemudian yang selanjutnya adalah waqama zaiduna. Nah, di sini nih zaidnya lumayan banyak ya. Berarti kita pakai kata bisa banyaknya zaid atau para zaid gitu. Jadi para zaid sedang berdiri atau beberapa zaid sedang berdiri. Nah, faqoma, maka faqoma fi'ilul madi, fi'ilnya adalah fi'il madi. Wa zaiduna, dan zaid itu adalah fi'il. Zaidnya itu tetap adalah, bukan fi'il, mohon maaf. Zaidunanya itu adalah fa'il atau subjek. Nah, untuk rofanya sendiri di sini marfu'un bil wawu. Tambahan. Nah, tadi itu
yang kalimat sebelumnya itu dari dun berubah jadi da, ada tambahan alif. Kalau sekarang alifnya diganti menjadi waw. Yang tadinya zaidani sekarang menjadi zaiduna. Zaiduna waw sebagai ganti dari dommah. Kenapa dommahnya diganti menjadi waw? Karena di sini ada muzakkar salim. Jadinya sebagai ganti zaidunnya itu mohon maaf, ada sebagai ganti dari dommahnya itu diganti oleh huruf waw karena adanya muzakkar salim. Oke, baik, selanjutnya wayakuma zaiduna, dan sedang berdiri zaiduna, dan sedang berdiri di sini pakai fiilnya fiil mudhari. Fayakuma, maka lafaz fayakuma fiilul mudhari adalah fiil mudhari. Wazaiduna, dan para zaid fa'iluhu adalah fa'ilnya. Kemudian waqama rijal, dan berdiri seorang laki-laki, farijalu, maka lafaz farijalu jamak taksir ialah jamak taksir fa'ilun, dan fa'ilnya di sini subjeknya adalah koma. Fa'ilun dan subjeknya adalah koma. Wa yaqumar rijal, dan sedang berdiri seorang laki-laki, farijalu, maka lafaz farijalu fa'ilun subjeknya yaitu yakuma. Subjek atau fa'ilnya itu adalah yakuma. Kemudian waqamat hindun, faqama, maka lafaz faqama, maka di sini dia tuh pakainya fi'il madi. Watta'i tak qomat, taknya tuh tak qomat. Ya, di sini tanya ta'alamatit tanis. Fa'il berupa isim zahir mu'annas. Apabila fa'il berupa isim mu'annas, hakiki baik mufrad, musanna maupun jamak dan tidak terpisah dari fi'il, maka wajib ditambahkan tak tanis gitu. Jadi ini di sini tuh tak tanis. Waqamat nih tak tanis. Wahindun, si hindunnya ini adalah fa'iluhu, adalah fa'ilnya. Watakuma hindun, dan berdiri si hindun, dan berdiri hindun. Fatakuma, maka lafaz fatakuma fi'lul mudhari menggunakan fi'lul mudhari. Wahindun fa'ilun, dan hindun sebagai fa'ilnya. Waqamat hindani, waqamat di sini tatanis masih menggunakan tatanis di sini. Jadi dua hindun sedang berdiri. Mohon maaf, dua hindun berdiri bukan sedang, karena di sini menggunakan fiil madi bukan fiil mudhari. Wal hindani, dan hindun, dan dua hindun sebagai fa'ilnya. Kemudian watakuma hindani, dan dia sedang berdiri dua hindun. Fatakuma, maka lafaz fatakuma fi'lul mudhari adalah fi'il mudhari. Wal hindani, dan dua hindun ini adalah fa'ilnya, adalah subjeknya. Waqamat hindat, faqama, maka lafaz faqama fi'lul madi adalah fi'il madi. Dia nih jadi faqamatnya ini adalah fi'il madi. Wal muhandat fa'iluhu, dan hindun ini, banyaknya hindun ini adalah fa'il. Wahwa muzakkar, mohon maaf, wahwa jama' muannas salim. Karena contoh kalimat ini adalah jama' muannas salim. Kemudian watakuma hindat, watakuma, maka lafaz watakuma fi'lul mudhari ialah fi'il mudhari. Jadi watakuma ini menggunakan fi'lul mudhari karena di depannya ada huruf ta. Jadi dia tuh pakai subjek di fi'lul mudhari itu hiya. Dia sedang berdiri hindat.
Nah, qamats ini fi'lul madi, yang domir yang digunakan adalah hiya. Nah, untuk hindatsnya ini, karena dia terdapat alif di sini, maka termasuk jama' mu'annas salim. Seperti tadi yang dijelaskan, kayak misal salah contohnya, qama zaiduna, di situ terdapat waw, maka hukumnya itu jama' muzakkar salim. Tapi kalau di sini adalah hinda, hinda itu ada alifnya, maka hukumnya adalah jama' mu'annas salim. Kemudian yang terakhir adalah watakuma hindats. Watakuma, maka lapas watakuma ialah fi'il mudhari'. Watakuma menggunakan fi'il mudhari'. Al-hindats, maka hindats adalah fa'ilnya. Baik, mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan sedikit materi dari bab fa'il ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Wallahu bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.